Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, marilah kita bersyukur kita bisa salat Isya berjamaah. Nanti insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqamah di jalan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengambil tema, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzala, ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Goncangan itu gempa. Para ulama mengatakan bahwasanya gempa itu tidak bisa diukur. Kalau sekarang gempa bisa diukur, ada yang 7 skala Richter, 9 itu dahsyat. Nah, gempa di hari kiamat itu nggak bisa diukur, Pak. 10 skala Richter bisa lebih. Makanya dalam surat Al-Hajj disebutkan bahwasanya orang-orang yang menyusui itu lupa kepada yang disusui. Itu sampai dahsyatnya, sampai dia lupa menyusui. Ibaratnya kepada anaknya sendiri itu lupa, karena saking dahsyatnya. Ini kejadian di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi itu mengeluarkan beban berat. Yang dimaksud beban berat di sini itu apa? Apakah magma, batu? Maka ketika kita baca tafsirnya, bahwasanya yang paling berat bagi bumi adalah manusia-manusia yang dikubur dari sejak zaman Nabi Adam sampai besok terakhir, sehingga nanti manusia-manusia yang dikubur tersebut akan dikeluarkan. Wa akhrajatil ardu asqalah. Jadi manusia itu akan dikeluarkan, bahkan dikeluarkannya itu dengan sayhatan wahidah, dengan sekali tiup. Bagaimana kondisi ketika dikeluarkan dari dalam bumi? Maka dalam hadis disebutkan bahwasanya yuhsarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghullan. Bahwasanya manusia itu dikeluarkan, dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam kondisi yang tidak beralas kaki. Uratan itu tidak berpakaian, terlihat auratnya. Karena tidak pakai baju, tidak ada sehelai benang pun yang melekat di dalam tubuhnya. Ghurlan, belum berkhitan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayanduruna ba'duhum ila ba'din. Apakah di sana nanti manusia itu akan melihat satu dengan yang lain? Kalau putih banget, kayaknya ireng banget ya, kamu ngendi gitu. Itu enggak ada di sana. Karena apa? Kata Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu, urusan di sana itu sangat dahsyat. Min an yanduru ba'duhum ila ba'din, daripada sekedar melihat aurat yang satu dengan yang lainnya. Makanya dalam surat Abasa disebutkan, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, ketika seseorang itu akan lari dari saudaranya. Pada saat itu seseorang itu akan lari dari saudaranya dapat masalah, itu nggak bisa menolong.
Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Bahkan kalau ibunya ada masalah itu lari. Coba kalau panjenengan ibunya lagi sakit, datang rumahnya panjenengan di mana? Di Semarang, di luar kota. Kalau ibunya sakit di rumah sakit pasti pulang. Itu sudah dipastikan. Tapi di akhirat nanti yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, akan lari dari ibunya. Bapaknya mendapatkan masalah enggak bisa nolong. Bahkan wa sahibatihi wa bani, bahkan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ini pada hari kiamat seperti itu. Apalagi jamaah dimuliakan Allah, kondisi manusia pada saat itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kalian apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ketika itu manusia itu seperti laron-laron yang berterbangan. Terbang ke sana cari cahaya. Cahayanya gelap, cari lagi cahaya. Pada saat itu tidak jelas urusannya. Padahal yang namanya matahari itu didekatkan ke makhluk. Di sana disebutkan tudna syamsu ila khalqi bimiqdari mil, bahwasanya matahari itu didekatkan ke makhluk itu sejauh 1 mil. Kalau panjenengan tahu 1 mil itu berapa? Paling 2 kilometer. Itu matahari begitu dekat, berarti panasnya luar biasa. Makanya jamaah di mana Allah, semua orang membutuhkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi memberikan satu resep. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, yauma la dhilla illa dhilluh. Yang tidak ada yang bisa memberi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Coba kalau Jokowi tahu hadis ini, Masya Allah, akan menjadi pemimpin yang adil. Karena luar biasa, kita semua membutuhkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, paling tidak rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang seseorang yang hatinya terkait di masjid. Minimal ya takmir lah Pak. Minimal takmir. Takmir masjid, hatinya terkait di masjid ini. Ya kalau tidak takmir ya jamaah. Minimal banget jadi jamaah. Karena ini akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita membutuhkan naungan. Karena waktunya di sana di padang mahsyar itu ketika manusia dikumpulkan tidak hanya 1-2 jam, 3 jam, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Bahwasanya 1 hari pada hari itu adalah seperti 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun itu di sana. Lama apa sebentar? Lama. Oleh karena itu kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kondisi yang seperti itu, maka di dalam hadis disebutkan bahwasanya manusia membutuhkan yang namanya syafaat. Karena kondisinya tidak jelas. Maka pada saat itu manusia mencari yang bisa memberikan syafaat. Syafaat untuk apa? Syafaat dimulainya apa? Hisab. Mereka datang, kira-kira siapa yang bisa memberi syafaat? Maka mereka mendatangi bapaknya manusia, Abul Bashar, yaitu mbahnya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bukan monyet, bukan ya. Tapi siapa? Mbahnya manusia, yaitu Nabi Adam. Mereka datang kepada Nabi Adam dan memohon syafaat. Nah sekarang apa itu syafaat? Syafaat itu adalah genep. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil.
Tetapi yang namanya syafaat itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ya, untuk kepentingan orang lain. Ini disebut dengan apa? Syafaat. Jadi syafaat itu permohonan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan orang lain di akhirat. Itu syafaat. Syafaat itu ada yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, ada juga yang diberikan kepada selain beliau. Misalnya Al-Quran bisa memberi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Al-Quran itu bisa memberikan syafaat bagi para sahabat-sahabat Quran yang bersahabat dengan Quran. Li ashabi. Kita kembali, Nabi Adam dimintai apa? Syafaat. Kira-kira bisa apa tidak? Tidak bisa. Karena Nabi Adam teringat dengan satu dosa. Apa itu dosa Nabi Adam? Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam untuk mendekati pohon. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Wala taqroba, panjang, berarti menunjukkan kamu berdua jangan mendekati pohon ini. Allah tidak menamakan syajaratul khuldi, pohon khuldi, bukan. Yang menamai pohon khuldi itu siapa? Iblis. Dalam Qasasul Anbiya itu disebutkan bahwasanya yang menamai itu adalah iblis. Iblis itu licik. Walaupun Nabi Adam dengan iblis pintar siapa? Nabi Adam. Dalilnya mana? Wa 'allama Adamal asma. Allah mengajari Nabi Adam nama-nama. Sehingga Nabi Adam lebih pintar secara hafalan itu pintar. Tetapi iblis licik. Sehingga kemudian iblis mengatakan, "Ya Adam, saya itu bersumpah, wallah, demi Allah," kata iblis, "kalau kamu bisa makan," ini namanya pohon khuldi, pohon kekekalan. "Kalau kamu bisa makan pohon ini, kamu akan kekal di surga." Namanya juga pohon khuldi. Yang menamai siapa? Iblis sendiri. Cerdas gitu. Cerdas tapi licik. Makanya kita berlindung kepada siapa? Syaitan. Maka kemudian karena Nabi Adam itu husnudzon, ya. Sebetulnya kalau kita lihat pernyataannya beberapa ulama, karena Nabi Adam itu punya syahwat. Jadi siapa yang nggak kepengin terus menerus berkuasa? Makanya iblis mengatakan, kamu di sini bisa jadi raja, anak turunmu bisa di sorga. Jadi terus menerus, karena apa? Ada syahwat di situ. Jadi ibaratnya ketika kita kaya, ya kepengin terus menerus kaya. Kalau kita kepengin sudah berkuasa, kepengin terus menerus berkuasa. Sudah 1 periode kepengin 2 periode. Sudah 2 periode kepengin 3 periode. Itu syahwat namanya. Yaitu kalau misalnya sudah 2 periode kepengin 3 periode, ya itu biasa. Mbahnya juga begitu. Tetapi ini syahwat. Cuma Nabi Adam itu kemudian terlalu husnudzon kepada iblis, sehingga kemudian dia makan. Sehingga kemudian terbukalah auratnya. Makanya target iblis itu biasanya dia adalah menggoda manusia supaya terbuka auratnya. Jadi kalau orang-orang yang membuka aurat, perempuan, ibu-ibu itu tidak pakai kerudung di jalan, itu berarti kena tipu daya syaitan. Nah, makanya Nabi Adam alaihissalam tidak bisa memberi apa? Syafaat. Maka kata Nabi Adam, cobalah pergi ke selainku. Maka Nabi Adam menganjurkan pergi ke selain Nabi Adam. Maka mereka pergi kepada siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu orang yang sabarnya luar biasa. Bahkan dia disebutkan abdan syakura, orang yang sabar. Berdakwah 950 tahun itu enggak sampai 100. Ibarat 12 tahun itu cuma dapat 1, Bang. Kira-kira sabar apa tidak, Pak? Dakwah itu 12 tahun oleh siji. Kira-kira sabar napa mboten, Pak?
Makanya wis bebek ya. Adzan dewek, qomat dewek, imam dewek 12 tahun. Kayaknya bebek gitu ya. Itu manusia, tapi Nabi Nuh begitu. Tapi beliau disebutkan dalam Quran abdan syakur, orang yang senantiasa bersyukur gitu. Hebatnya Nabi Nuh. Itu saja nggak bisa memberi syafaat. Maka mereka diminta datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga tidak. Nabi Musa juga tidak bisa. Nabi Isa juga tidak bisa. Maka yang bisa memberi syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan sebaik-baiknya doa. Makanya tadi syafaat itu adalah permohonan kepada Allah di hari kiamat untuk kepentingan siapa? Orang lain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk memberi syafaat kepada seluruh manusia. Maka yang seperti ini disebut dengan syafaatul uzma. Itu syafaat yang agung, yang besar, yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuan memberi syafaat itu apa? Supaya yang memberi syafaat itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan yang diberi syafaat. Itu tujuannya begitu. Sehingga Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti adalah menjadi orang yang paling utama. Ini tujuannya begitu. Nah, kemudian baru dimulailah apa? Hisab. Hisab itu apa? Ditampakkan amal. Amalan yang kecil, amalan besar, itu semuanya ditampakkan. Tulisan-tulisan itu ditambahkan. La saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak yang kecil, tidak yang besar, kecuali nanti di situ ada. Mau ke WC, baca doa atau tidak, ada catatannya. Ibadah itu kan diterima oleh Allah itu kan syaratnya ada dua, Pak. Satu ikhlas, yang kedua sesuai sunnah. Kalau mau ke WC sesuai sunnah, mau ke WC baca doa kaki kiri. Dapat pahala apa tidak? Dapat kalau ikhlas. Ke WC ikhlasan mau mboten, Bu? Ikhlas. Bisa jadi ke WC itu pahalanya besar, Pak, karena ikhlas. Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata sing gede itu amalan-amalan yang begitu, Pak. Makanya jangan lupa ya, walaupun amalan biasa tapi digunakan sebagai ibadah. Ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, walaupun itu rukun Islam, tetapi itu penting ya. Tapi yang lain jangan dilupakan karena bisa jadi itu besar pahalanya. Nah, itu dihisab itu. Semuanya akan dihisab. Yang kecil, yang besar dihisab. Yang buruk juga dihisab. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil bukan haknya diambil, walaupun 100 perak, 1.000 rupiah, kalau bukan miliknya diambil, itu akan dihisab. Itu beratnya di situ. Oleh karena itu kita hati-hati sebelum dihisab di akhirat nanti, kita menghisab dulu. Makanya orang yang cerdas, al-kayyis mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah yang menghisab dirinya. Sebelum dihisab itu dihisab dulu. Apa? Dihitung dulu amal kita. Ini orang yang cerdas. Setelah dihisab baru ditimbang. Kalau ternyata berat timbangan kebaikannya, maka masuk ke dalam surga. Kalau ringan timbangannya, maka masuk ke dalam neraka. Nah, kita mengharapkan, kita senantiasa mengharapkan kita itu masuk surga, tapi tidak masuk ke dalam api neraka terlebih dahulu. Dengan apa? Memperbanyak amal saleh. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita selamat dari banyak hal ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.